Hingga pada akhirnya mereka semua melihat ada cakaran di tangannya Lilia dan juga ada bekas darah di pahanya Lilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Hari ini aku akan membahas hotel-hotel yang paling angker di dunia. Kalian mau tahu hotel-hotel apa saja yang paling angker di dunia? Mari kita bahas. Yang pertama ada The Stanley Hotel yang berada di Colorado, Amerika Serikat, tepatnya terletak di kaki pegunungan Rocky yang hanya berjarak 1,5 jam dari kota Denver. The Stanley Hotel ini memiliki tempat yang paling menakjubkan dan sekaligus menjadi tempat yang paling angker. Hotel ini banyak menginspirasi orang untuk membuat novel dan bahkan sampai film horor. Seperti novel yang ditulis oleh Stephen King yang berjudul The Shining pada tahun 1977 dan kemudian diangkat menjadi film pada tahun 1980 dan disutradarai oleh Stanley Kubrick. Hotel yang berusia lebih dari 100 tahun ini dinobatkan sebagai hotel yang paling angker di Amerika. Bahkan hotel ini menawarkan paket tur hantu di malam hari yang akan membawa wisatawan berkeliling dari terowongan bawah tanah hingga ke aula konser bersejarah. Dan dikabarkan bahwa hotel ini pernah digunakan sebagai tempat terciptanya karya fiksi yang berjudul Dumb and Dumber yang dirilis pada tahun 1994 dan dibintangi oleh Jim Carrey. Jim Carrey sempat melakukan check-in di hotel itu dan hanya bertahan 3 jam di dalam kamar 217. Setelah itu dia kabur ke bawah dengan tubuh yang gemetar dan meminta untuk segera dipindahkan ke hotel yang lain. Karena konon katanya di dalam kamar 217 ini dulu pernah ada kejadian mengenaskan yang dialami oleh salah satu pengurus hotel yang bernama Elizabeth Wilson pada tahun 1911. Yang dikabarkan Elizabeth Wilson meninggal akibat kebocoran gas yang kemudian meledak. Selain di kamar 217 ini, ada area yang paling aktif dengan aktivitas-aktivitas paranormal, yaitu tepatnya di lantai 4 yang banyak menampung anak-anak dan pengasuhnya pada tahun 1900-an. Kira-kira menurut kalian apa yang terjadi pada tahun 1900-an yang banyak menampung anak-anak dan pengasuhnya dan membuat hotel ini menjadi lebih seram? Jika kalian tahu apa yang terjadi pada tahun 1900-an di Hotel Stanley ini, komen di bawah. Selanjutnya ada The Langham Hotel yang berada di London. Hotel ini sudah ada sejak tahun 1865 dan merupakan salah satu hotel yang paling bersejarah dan mewah yang terkenal di kota London. Hotel ini sering menjadi tempat penginapan bagi selebriti dan bangsawan. Tetapi banyak para tamu melaporkan mereka melihat penampakan-penampakan seperti pangeran Jerman dengan prajuritnya. Dan kemudian ada seorang dokter yang membunuh istrinya dan kemudian ikut bunuh diri juga di saat bulan madu mereka. Selain itu ada kamar 333 yang diduga merupakan kamar yang paling angker di antara kamar-kamar yang lain. Bahkan saking angkernya kamar 333 ini bisa disewa untuk setiap orang yang memiliki nyali besar. Yang ketiga ada Hotel Del Salto yang merupakan bangunan hotel tua yang berada di San Antonio del Tequendama, Colombia. Hotel angker ini dulunya memiliki masa lalu sebagai hotel yang paling mewah dan berdiri di samping air terjun dengan pemandangan yang menakjubkan. Namun beberapa abad sebelum hotel ini dibangun, air terjun Tequendama menjadi tempat keputusasaan para budak yang mencoba melarikan diri dari orang Spanyol. Mereka mengakhiri hidup dengan cara meloncat ke air terjun setinggi 515 kaki. Tetapi sayangnya Hotel Del Salto ini hanya bertahan 2 tahun saja dan ditinggalkan karena ekonomi yang merosot. Pada tahun 1929 menjadi awal kegelapan bagi Hotel Del Salto. Karena air terjun di samping hotel itu masih digunakan untuk bunuh diri oleh penduduk sekitar yang depresi. Karena inilah reputasi Hotel Del Salto menjadi lebih buruk. Dan lokasi hotel yang berada di samping air terjun juga membuat hotel menjadi lebih lembab dan perlahan membuat bangunan semakin rusak. Setelah Hotel Del Salto terbengkalai selama lebih dari 20 tahun, akhirnya pada tahun 2013 pemerintah setempat merenovasi bangunan hotel itu dan mengubahnya menjadi museum dan diberi nama yang baru menjadi Museum of Biodiversity and Culture. Tetapi walaupun sudah dirubah menjadi museum, tidak mengurangi aura mistis dari bekas hotel hantu tersebut. Karena masih banyak orang-orang yang mendengar suara bisikan yang membujuk mereka untuk mengikuti kabut air terjun yang ada di samping bangunan, yang sudah pasti untuk mengajak korbannya melakukan bunuh diri. Ada hotel dari Indonesia yang terletak di daerah Anyer. Cerita ini bermula dari 2 orang wanita yang sedang menginap di salah satu hotel yang berlokasi di Anyer. Hotel ini kita sebut saja sebagai Hotel X dan 2 orang wanita tadi kita samarkan saja namanya menjadi Rina dan Dewi. Mereka berdua menginap di hotel tersebut karena sedang menjalani perjalanan dinas.
karena memang Hotel X ini tidak terlalu jauh dari tempat tujuan mereka. Hotel ini memiliki bentuk bangunan yang sudah tua, tetapi hotel ini masih termasuk sangat mewah dan megah, serta menjadi salah satu hotel yang paling besar di Anyar. Dan pada saat itu Rina dan Dewi tidak mengetahui kalau hotel yang mereka tempati itu ada hal-hal yang berbau mistisnya. Ditambah lagi mereka sudah sangat kelelahan selama di perjalanan yang memakan waktu sekitar 8 jam. Setelah mereka check-in kamar di resepsionis dan langsung menuju ke kamar, dan melewati lorong yang gelap dan sunyi, tiba-tiba Rina mendengar ada suara langkah jejak kaki yang berjalan di belakangnya. Padahal waktu itu Dewi berjalan duluan dan membelakangi Rina. Tetapi suara jejak kaki itu sangat terdengar jelas oleh Rina yang mengikuti langkah kakinya dari belakang. Dan karena tidak ingin berpikir yang aneh-aneh, Rina pun mengabaikan suara jejak kaki tersebut. Karena Rina tidak ingin membuat Dewi menjadi berpikir yang aneh-aneh juga. Dan setelah mereka sampai di pintu kamar hotel, Rina mengetok pintu sebanyak 3 kali. Entah apa maksud dan tujuan Rina pada saat itu, atau mungkin dia hanya mengisyaratkan permisi kepada makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Dewi yang melihat Rina mengetuk pintu sebanyak 3 kali menjadi kebingungan dan bertanya, ngapain diketok? Kan udah pasti nggak ada orang di dalam. Dan di situ Rina hanya menjawab dengan senyuman yang tipis. Setelah mereka membuka pintu kamar, mereka malah mencium bau lembab seperti kamar yang sudah lama tidak dibersihkan. Kalian tentunya juga berpikir kalau kamar yang sudah lama tidak dibersihkan, sudah dipastikan kalau kamar itu selalu kosong. Singkat cerita, di saat Rina dan Dewi sudah tertidur, Rina malah dikejutkan oleh suara dengkuran yang sangat kencang sehingga membuatnya terbangun. Tapi di situ lagi-lagi Rina tetap berpikir positif dan mengira bahwa Dewi yang mendengkur. Setelah Rina mengarah ke arah Dewi, ternyata Dewi tidak mendengkur. Dan karena Rina merasa terganggu oleh suara dengkuran ini, akhirnya dia memutuskan untuk mencari sumber arah suara tersebut, yang ternyata arahnya berasal dari balkon kamar hotel. Balkon itu ditutupi dengan kaca dan dipasang tirai yang berwarna putih. Di saat Rina ingin membuka tirai itu untuk memastikan apakah ada orang lain yang berada di balkon, tiba-tiba ada suara hentaman yang sangat kencang dari pintu kaca tersebut. Rina pun kaget dan langsung kembali ke kamarnya sambil menutupi kepalanya dengan bantal. Setelah keesokan pagi harinya, Rina yang baru bangun dari tidur langsung disapa oleh Dewi dengan ucapan selamat pagi dan langsung menyuruhnya untuk segera mandi. Sebelum Rina mandi, dia memutuskan untuk pergi ke dapur dulu dan membuat segelas teh. Rina yang pada saat itu membuat teh sambil main HP, tiba-tiba ada telepon masuk dari Dewi. Rina yang heran kenapa Dewi nelpon, padahal kalau mau panggil tinggal teriak saja. Rina yang tidak berpikir macam-macam langsung mengangkat telepon dari Dewi. Dewi yang menelpon Rina bermaksud untuk minta tolong membawakan laptopnya yang ketinggalan di kamar agar dibawakan turun ke restoran hotel. Rina yang mendengar ucapan Dewi seperti itu langsung kaget. Di dalam benaknya dia berpikir, kalau Dewi sedang berada di restoran hotel, lalu siapa orang yang selesai mandi tadi pagi dan ngucapin selamat pagi ke Rina? Dan pada saat Rina sedang membuat teh di dapur, dia juga tidak melihat kalau Dewi keluar dari kamar, ataupun mendengar suara pintu kalau ada orang yang keluar kamar. Lalu Rina ngomong ke Dewi, jangan main-main lu Dew, emang kapan lu turunnya? Padahal kan lu baru aja keluar dari kamar mandi, kapan lu keluar kamarnya? Dan Dewi menjawab kalau hari itu udah siang, bukan lagi pagi. Dan gak mungkin kalau dia ngucapin selamat pagi. Dan dari tadi juga dia sudah berada di restoran hotel. Rina yang mendengar perkataan Dewi seperti itu, langsung berjalan perlahan mengecek kamar tidur dan toilet. Dan benar saja Dewi tidak ada lagi di sana. Dan juga Rina melihat kalau lantai kamar mandi itu kering. Karena kalau seharusnya ada orang yang selesai dari mandi, otomatis lantainya basah. Dan tanpa berpikir panjang lagi, Rina langsung teriak dan kabur dari kamar hotel tersebut, menuju ke restoran hotel ke tempat Dewi yang sebenarnya. Yang terakhir ada First World Hotel di Genting Highlands. Hotel yang berlokasi di Pahang, Malaysia ini dikabarkan menjadi salah satu hotel yang paling berhantu di dunia dan merupakan hotel terbesar di Genting Resort. Hotel ini dikelilingi oleh mall, pusat konvensi, taman hiburan outdoor, kasino, dan bahkan hujan tropis. Bangunannya dicat dengan warna-warni dan memiliki 7.351 kamar dan dinobatkan sebagai hotel dengan kapasitas kamar yang paling banyak. Hotel ini memiliki 21 lantai dan konon katanya semua lantainya berhantu. Karena sebagian besar tamu yang merupakan pengunjung kasino mengatakan hotel ini menjadi tempat favorit bagi penjudi sial untuk melakukan bunuh diri. Dan banyak tamu lain yang melihat penampakan dan suara-suara aneh seperti suara seorang perempuan yang lagi menangis. Selain itu ada juga sekelompok 6 orang remaja yang menginap di hotel ini. 6 orang ini terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan. Kita panggil saja mereka sebagai Lilia, Santi, Marisa, Kevin, Ahmad, dan Rian.
Kelompok mereka terpisah menjadi 2 kamar yang bersampingan. Jadi di dalam kamar ini ada Santi, Marissa, dan Lilia. Dan di sebelah kamarnya lagi ada Rian, Kevin, dan Ahmad. Pada saat malam hari, di saat mereka semua sudah pada tidur, nah di kamar perempuan yang ditempati oleh Lilia, Marissa, dan Santi ini, tiba-tiba ada seseorang laki-laki paruh baya yang entah muncul dari mana dan menindih Lilia yang lagi tidur dan bahkan mencoba melepaskan pakaiannya. Di saat laki-laki paruh baya itu ingin melecehkan Lilia, Lilia langsung meronta-ronta melawan laki-laki itu dan berteriak minta tolong. Dan dengan sayup-sayup, Lilia mendengar suara teman-temannya yang memanggil dan memaksa untuk membuka matanya. Di situ Marissa membacakan doa-doa suci kepada Lilia, dan teman satunya lagi, si Santi, mencoba membangunkan Lilia hingga sadar. Setelah dibacakan ayat-ayat doa suci oleh kedua temannya, akhirnya Lilia pun sadar. Tetapi pada saat itu Marissa dan Santi masih mengira kalau Lilia ini hanya mengalami mimpi buruk saja. Hingga pada akhirnya mereka semua melihat ada cakaran di tangannya Lilia dan juga ada bekas darah di pahanya Lilia. Karena saking ketakutan, tanpa pikir panjang lagi, mereka langsung keluar kamar dan menuju ke kamar laki-laki yang ada di sebelah mereka. Jadi kira-kira apa yang sebenarnya terjadi dengan Lilia? Karena kalau Lilia hanya mimpi buruk saja, lalu apa yang terjadi pada cakaran di tangannya Lilia? Apakah lelaki paruh baya tadi yang mencakar tangannya Lilia? Allahualam. Apakah kalian pernah mengalami hal serupa yang dialami oleh Lilia? Atau mungkin di saat kalian bangun tidur tiba-tiba ada bekas cakaran atau bahkan lebam yang muncul di sekitar tubuh kalian? Silahkan komentar di bawah. Baiklah, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like, subscribe, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.